Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dwi Rahayu Nentias, mahasiswa PGMI IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan seputar proses belajar mengajar. Sebelum itu, kalian tahu gak sih apa penyebab siswa bosan atau baring di kelas? Ya betul, penggunaan media, metode, serta strategi yang tidak tepat akan mempengaruhi motivasi siswa selama proses pembelajaran. Nah, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran active learning yang akan membuat peserta didik bosan di kelas. Yuk cari tahu biar banyak ilmu. Suatu pembelajaran harus dikemas dengan media, model, dan metode pembelajaran tertentu agar proses belajar mengajar mampu menuai kesuksesan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Terdapat berbagai macam metode pembelajaran. Salah satunya ialah metode pembelajaran Team Games Turnamen atau yang disingkat dengan metode pembelajaran TGT. Team Games Turnamen atau TGT merupakan metode yang melibatkan antara kerja sama tim untuk menyelesaikan games yang bersifat akademik yang dilakukan pada akhir unit pokok bahasan. Nah, jadi ketika peserta didik itu dilibatkan dalam proses pembelajaran, dijamin deh ia akan lebih enjoy dan memahami pembelajarannya. Ada beberapa komponen utama dalam pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen, yaitu ada 5. Yang pertama, presentasi kelas. Yang kedua, tim. Yang ketiga, games. Yang keempat, turnamen. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu rekognisi tim. Penerapan pembelajaran secara kooperatif akan berpengaruh terhadap peserta didik apabila ada dukungan berasal pihak guru maupun orang tua. Dari tinjauan psikologis, pembelajaran kooperatif yang melibatkan tanggung jawab akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Implementasi pembelajaran kooperatif dengan metode Team Games Turnamen atau TGT mempunyai kelebihan. Di antaranya, yang pertama, lebih meningkatkan pembelajaran dengan tugas. Yang kedua, dengan waktu yang singkat, peserta didik mampu menguasai materi secara mendalam. Yang ketiga, proses belajar mengajar mengarah pada keaktifan peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik untuk menumbuhkan sikap bersosialisasi dengan orang lain. Yang kelima, memotivasi peserta didik meningkat atau motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang nomor 6, peserta didik dapat memiliki kebebasan untuk saling berinteraksi dan mengemukakan pendapatnya di dalam kelas. Yang ketujuh, mampu meningkatkan sikap toleransi antara guru dan peserta didik, serta peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Di samping penerapan metode Team Games Turnamen atau TGT mempunyai kelebihan, namun metode ini juga mempunyai kekurangan yang berpengaruh dari guru dan siswa. Bagi guru itu sulitnya pengelompokan peserta didik yang mempunyai kemampuan heterogen atau berbeda-beda dalam segi akademis. Kelemahan ini mampu diatasi dengan ketelitian guru dan kemampuan guru untuk menguasai kelas secara menyeluruh. Maka seorang guru akan mudah dalam menentukan pembagian kelompok. Kelemahan yang lainnya yaitu sulitnya dalam mengkondisikan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung dan guru kurang waktu jam terbang atau waktu dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu bagi siswa,
Masih ada siswa yang memiliki kemampuan tinggi yang belum terbiasa memberikan penjelasan kepada siswa yang lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru ialah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapan metode pembelajaran Tim Games Turnamen atau TGT dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah bagian dari pada mata pelajaran agama Islam yang dimaksudkan untuk memberikan motivasi, bimbingan, kemampuan, serta penghayatan terhadap isi Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, para siswa mampu mewujudkan perilaku dalam kehidupan sehari-harinya sebagai manifestasi dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan metode pembelajaran Tim Games Turnamen atau TGT pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh oleh seorang guru, yaitu yang pertama, guru harus memahami materi yang cocok untuk diterapkan dengan metode pembelajaran TGT. Kedua, setelah guru menentukan serta memahami materi Al-Quran Hadis yang cocok dengan metode TGT, kemudian guru memberikan penjelasan terlebih dahulu. Yang ketiga, tahapan berikutnya, guru membentuk siswa. Setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa secara acak. Yang keempat, setelah pembagian kelompok dilakukan oleh guru memberikan pertanyaan seputar materi yang akan dipelajari. Materi tersebut diberikan melalui games dengan membagikan kartu warna pada setiap kelompok. Yang kelima, setelah itu, setiap kelompok mengerjakan pertanyaan yang ada pada kartu warna dan dikumpulkan. Langkah selanjutnya, guru mengoreksi jawaban siswa dengan sistem silang secara bersama-sama, dan setiap kelompok mengoreksi jawaban dari kelompok lain. Yang keenam yaitu guru menampilkan soal melalui PowerPoint. Kemudian perwakilan dari setiap kelompok menjawab pertanyaan yang tersedia di PowerPoint. Dalam artian, pertanyaan tersebut ditandingkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Skor dalam turnamen ini ialah 10 per soal jika kelompok mampu menjawab soal. Akan tetapi minus 5 jika kelompok menjawab salah. Yang ketujuh, setelah tahap turnamen, guru memberikan komentar dan arahan kepada siswa mengenai hasil diskusi. Kemudian guru membacakan skor yang didapat dari masing-masing kelompok. Yang kedelapan yaitu pada tahap penutup, guru menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan dan memberikan penghargaan kepada kelompok yang mempunyai skor tinggi. Untuk mengecek pemahaman siswa mengenai materi yang telah diajarkan oleh guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa secara individu. Setelah tes dilakukan secara individu, guru menginformasikan pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Teruslah belajar dan mengevaluasi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.